tempat ini sangat dicintai oleh Allah dan termasuk Pak, ganjarannya lebih utama daripada perhiasan dunia. Kalau ini yang kita senantiasa lafazkan, kita ucapkan Masya Allah, wat bijaji, wat bingitimpa yariga iruntu pak buncinna surugai, yariga tikekna suruga pamasena pong Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus kepada pengurus Masjid Agung Kabupaten Sidrap. Jika ada pejabat yang hadir, tidak saya sebutkan satu persatu namanya, mamuari dekto na kurangi apa kalau biraku lori idi mana. Alhamdulillah, Maha suci Allah, Zat yang Maha Pencipta, Zat yang Maha berkehendak apa yang terjadi di permukaan bumi ini. Tidak ada setetes air hujan turun, tidak ada setetes air yang mengalir, bahkan tidak ada sebutir pasir yang bergeser, kecuali semuanya itu sudah menjadi pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada langkah kaki kita menuju masjid ini, tidak ada desahan nafas kita, tidak ada detak-detik jantung kita sampai ke masjid ini menunaikan kewajiban kita, kecuali semuanya itu sudah menjadi pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu Pak Budi gaga alasat tadi tasukkur lorifong Allah Ta'ala. Siaga gapapnya menapong Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Diga mulai bilang imak kada siaga ni rupapnya menapong Allah Ta'ala, na wereki idik mana turi lebo na yelinoy. Olehnya itu agi-agi kajajian rigulilita, agi-agi kajajian ria tutungeta, tuli angka kima puji-puji senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makutu paru selanjutnya, marilah kita mengirimkan salawat disertai salam lauri alim alabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada hakikatnya kita semua ini umatnya Rasulullah. Insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada beliau. Alaina riyalina bittapawi man shalla alayya. Siapa yang bersalawat kepada aku nigi masalawariya, wajabat lahu syafaati, maka dia punya hak untuk mendapatkan syafaatku. Dia punya hak untuk mendapatkan bantuan dan pertolonganku nanti di hari kemudian. Oleh karena itu Pak Bu pamegai salawata sari kuamangi ilolongengi syafaat namati resurimon rinna fong Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Dikisahkan seorang Imam Fudail ibnu Iyad. Beliau ini adalah salah seorang guru daripada Imam Syafi'i, yang mana kita ini di negeri kita ini di negara Indonesia mayoritas menganut mazhab Syafi'i atau paham Imam Syafi'i. Dan ini Imam Fudail ibnu Iyad salah satu dari banyak guru Imam Syafi'i. Suatu ketika ma'asyiral muslimin, beliau berjalan dan melihat suatu tempat yang sangat indah, melihat suatu tempat yang sangat luar biasa, dan bermaksud ingin masuk di tempat itu, atau katakanlah tempat wisata. Beliau ingin bermaksud masuk di wisata itu. Namun ketika sampai di tempat itu, beliau dicegah para penjaganya. Maka depat jagana meloki maga imah. Apa maksud dan tujuannya untuk ke sini? Fudail ibnu Iyad bermaksud ingin mengunjungi dan melihat tempat itu. Namun ketika penjaganya mengatakan, apakah engkau mempunyai tiket wahai imam? Engkau gak tiket memelok utama keon range. Engkau gak karcis memelok utama keon range. Adakah karcismu untuk masuk di tempat ini?
aga naseng Fudail ibnu Iyad digagah. Dan pada waktu ditanya dan imam menjawab, tidak ada tiket saya untuk masuk di tempat ini. Suruh ikasi Fudail ibnu Iyad, dia mundur. Setelah mundur, ternyata beliau menangis terseduh-seduh. Kerak, terialena yang pangulut ka Imam Fudail ibnu Iyad. Nang katona hakasi melok labak makutanan yero tau melok labak. Wahai imam, magi na muteri, kenapa engkau menangis? Imam Fudail ibnu Iyad menjawab, yero nasung utir ringang, magi nasung kerah. Kenapa saya menangis? Karena saya pada waktu itu ditanya oleh penjaga, maka dakegi tiketmu nariko melok utama ku wisatai. Mana tiketmu? Dan pada waktu itu saya tidak punya tiket. Dan ditanya luar biasa sehingga saya tidak bisa masuk di tempat itu. Saya bayangkan ketika nanti saya sudah kembali kepada Allah, engkau nak lisuri pemasena pun Allah Ta'ala. Tidak cukup bekal untuk menuju kepada Allah. Dan saya nanti mau masuk surganya Allah. Melo nak tamat surga pemasena pun Allah Ta'ala. Nama kutanai pajagana surgai. Imam Fudail ibnu Iyad, engkau gatikemu melo ku tamat ku surgai. Sedangkan baru di dunia saya mau masuk di tempat wisata. Nama kutanai pajagai kegi tiketa kegi karcista. Magana kira-kira Prabu ketika nanti saya sudah kembali kepada Allah. Nama kutana ni malaikat pajagai kegi tikemu untuk tamat surga pemasina pong Allah Ta'ala. Kisah ini Pak Bu mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita semua ini umat muslim. Seorang imam, guru Imam Syafi'i yang luar biasa amalan-amalannya, tetapi masih ragu makada benak moga kasih bukuku untuk mengolor yolona pong Allah Ta'ala. Sementara ini Pak Bu, kira-kira engkau tuna gatiketa untuk tamat surga na pong Allah Ta'ala. Alena Imam Fudail ibnu Iyad na teringang alena. Maka da magamuro matu resuri monrina pong Allah Ta'ala. Engkau moga Pak buncin na surga wakataning. Nasaba iri semana mua tu Pak Bu. Aga nasa nabita as-salatu miftahul jannah. Yero sempajangi Pak buncin na surgai. Tapi magi pale nesetawi makada yero sempajangi Pak buncin na surgai. Kenapa masih banyak di antara kita makutu mas sempajang? Bayangkan Pak, kita ini sholat 5 kali sehari saja. Ya, 5 kali sehari. Tapi ada orang sehari 5 kali. Atau ya apa nama sempajang 5 hari sehari. Ya, 5 ngesup apa mas sempajang. Ini persoalan juga ini. Padahal iris semakeda ada melok tatiwi narikutania bukut temawarita untuk mengolor yolona pong Allah Ta'ala. Nah sama magi Pak Bu, nanti di hadapan Allah banyak orang yang menyesal maiga tu masa sekali Pak Bu. Maka dari pong Allah Ta'ala rekuram malabina ma salakakum fi saqar. Ada tu pasabaran na nama tamak ko neraka sakar. Apa penyebabnya engkau masuk neraka sakar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Riwatuku turi lebok na yelino waktu saya hidup di dunia. Saya tidak pernah melakukan amalan saleh. Giliran pengajian di Masjid Agung Kabupaten Sidrap, saya tidak pernah hadir. Giliran azan di masjid di nengkolo mas sempajang mak berjamaah. Giliran untuk bersedekah saya tidak bersedekah. Giliran waktunya puasa kita tidak berpuasa. Imanan naruna sepong Allah Ta'ala. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Imanan narumatu masa sekali. Andaikan waktu kami hidup di dunia kami salat 5 waktu. Andaikan kami di waktu dunia kami melaksanakan puasa. Andaikan kami hidup di dunia kami melaksanakan segala perintah Allah, maka tiadalah kami di dalam neraka sakar. Agapi Pak Bu, napi mas sesekali rigawang kanan na lisuri pamasina pong Allah Ta'ala. Bahkan di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12 tuli baca ke Jumat subuh Pak, atau subuh Jumat.
Agana sepeng Allah Ta'ala walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika itu Allah berfirman, walau tara izil mujrimun, lihatlah para pendosa, lihatlah para pelaku maksiat, nakisu ru'usihim, mereka hanya bisa menundukkan kepalanya sambil berkata Rabbana absarna. Puang wing kalingan niya tu pacalang puang. Witan niya tu pacalan puang. Wasami'na wing kalingan tu puang. Ketika itu sudah diperlihatkan, diperdengarkan. Napa si makadarun puang Allah Ta'ala baru dia mengatakan kembali. Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan saya di dunia. Pali suka okolino puang, kembalikan saya di dunia untuk melakukan amalan saleh, untuk makpigau deceng, untuk makaswil dari Allah Ta'ala. Dan tentunya Pak Bu, mustahil kita akan kembali di dunia ini. Milauki ripange ripu puang, pali suka kasih Moses semua. Kembalikan saya di dunia walaupun sehari saja ya Allah. Jangankan sehari, 1 jam kita minta kepada Allah, mustahil Allah akan kembalikan kita di dunia. Jangankan 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik kita minta kepada Allah. Kembalikan saya di dunia untuk mengingatmu ya Allah. Maka Allah mustahil akan kembalikan kita di dunia ini. Maka sebelum kita menyesal di hadapan Allah, masih kita dipinjamkan umur oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah, mari kita luangkan waktu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Pada hakikatnya ma'asyiral muslimin, banyak orang diberikan waktu luang, tapi hanya sedikit orang meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, mencari bekal, mencari tiket untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Pak Bu, Allah itu bersumpah dengan waktu. 5 kali di dalam Al-Quran disampaikan. Maka dari Allah Ta'ala masumperi wanni wal-laili idza yaghsha. Coba gari. Pura si wanni maka dari Allah Ta'ala demi waktu malam yang menutupi cahaya. Dan ketika itu Allah lagi bersumpah pada waktu subuh. Narapi ni waktu subuh maka dari Allah Ta'ala was-subhi idza tanaffas. Boleh ni waktu subuh demi waktu subuh Pak, yang menyingsingkan fajar itu Allah bersumpah. Setelah itu ada sinasub Allah Ta'ala, tiba waktu duha maka dari itu Allah Ta'ala wad-duha, demi waktu duha. Yang selanjutnya tangasu si maka dari Allah Ta'ala wan-nahari idza tajalla, demi waktu siang yang menerangi kita ini semuanya. Setelah itu Pak sampai kepada wal asri, demi masa, demi waktu asar. Narik narapi ni waktu asrai Pak, berarti micawi ni mangaribi. Artinya atikan ni koropa. Kita harus hati-hati, karena disitulah ma'asyiral muslimin Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu asar. Agana sepeng Allah Ta'ala innal insana lafi khusrin, sesungguhnya banyak orang-orang yang rugi, banyak manusia dalam kerugian yang besar. Maiga tahu Pak rilalenna arugi ngelupoi. Kenapa dalam kerugian yang besar? Diberikan waktu untuk beribadah, tidak dipergunakan waktunya untuk beribadah. Diberikan kesehatan, tidak dipergunakan kesehatannya untuk mengingat kepada Allah, untuk melaksanakan salat 5 waktu. Diberikan kesempatan, dia lalaikan. Diberikan jabatan, dia tidak amanah. Diberikan sesuatu yang spesial oleh Allah, tapi dia tidak manfaatkan. Maka itulah orang-orang yang rugi kata Allah. Ni kami dena rugi. Siapa yang tidak rugi kata Allah? Illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman tuma tepua ilari Allah Ta'ala wa amilus salihat, orang-orang yang melakukan amalan saleh tuma pigau edece pabu wa tawasaw bil haq, orang yang menasihati dalam kebenaran.
Wa tawasaw bis sabar, orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Tentu di mana nih Pak Boy mengaku nih saya beriman kepada Allah. Tapi ya sengit teko Pak Bu, tidak cukup kita takriru bil lisan. Tidak cukup kita ikrarkan dengan lisan kita ini. Tetapi yang namanya beriman selain ikrar takriru bil lisan, tetapi juga dengan wa tasdiqu bil qalbi. Harus kita benarkan dalam hati, ipatungi riyatitta. Ternyata wa tasdiqu bil qalbi tidak cukup. Ada sinasan nabitta wa amalu bil arkan. Kita buktikan dengan perbuatan. Kita buktikan nasabah gau angka ki makaswil ripong Allah Ta'ala. Aja tasang yalita matekko pabu narikode tapi gau isuruna pong Allah Ta'ala. Niniri wisining anu tapusang kana pong Allah Ta'ala. Nasabah pabu narikemelo kisimak kita di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairu inda rabbika sawaban wa khairu wa amal wa khairu amalah. Ada nasipang Allah Ta'ala. Al-malu wal banun yaitu warang perangi anak-anak tah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia semata itu. Yero anak-anak tawaran paratta hanya perhiasan dunia. Jangan sampai dengan mencari harta yang banyak, dengan kegembiraan datangnya keturunan ta anak-anak ta, nah yang lupai maka sulripong Allah Ta'ala, yang lupai mempersiapkan bekal untuk menuju kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai makdasi pong Allah Ta'ala wal baqiyatus salihat, amalan saleh yang kekal, yaitu lebih baik pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk harapan kita hidup di dunia ini. Bahkan perlu saya sampaikan Pak Bu, ini di dalam Quran surah Al-Kahfi, kalau kita melihat dan membaca tafsir Al-Jalalain, tafsir Jalalain itu, Jalalain artinya dua jalan, karena memang dikarang atau ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli sama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini riwayat Jalalain. Aga nasir ilal kita yaro al-baqiyatus salihat, amalan yang paling kekal, ya naritu huwa makdai ridal kita huwa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa zada ba'duhum, dan ulama sebagian menambahkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada betuan nanya Pak Bu, makadai yang regurupta Imam Jalaluddin atau Jalalain rigau angkata ini baca al-baqiyatus salihat, yang dimaksud al-baqiyatus salihat amalan yang kekal lagi saleh, kekal lagi saleh dan baik. Bahkan makadai dalam tafsir Jalalain ini, ganjarannya jika kita membaca tadi itu subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa zada ba'duhum, ditambah dengan, karena ulama sebagian mengatakan itu la haula wala quwata illa billah, kita akan mendapatkan ganjarannya itu lebih utama daripada perhiasan dunia ini. Bayangkan, lebih utama daripada perhiasan dunia. Agero perhiasan na yelino, yanar itu wal malu wal banun, warampara sibawa anak-anak tah. Bayangkan itu lebih baik daripada harta, daripada anak-anak kita itu perhiasan dunia. Subhanallah. Bahkan Pak, makrian regurta ye matana ye Pak, maringam mi okolilata tapi maka malak malisa ye. Jadi ajak tercapai ya kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, napi tambai la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan ulama kita mengatakan termasuknya rukun-rukun daripada tauhid. Kenapa rukun-rukun daripada tauhid? Angkani kerupa
mensucikan Allah subhanallah. Walhamdulillah, memuji Allah. La ilaha illallah, mengesahkan Allah. Allahu Akbar, membesarkan Allah. La haula wala quwata illa billah, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kenapa malisa nasabat, disitulah rukun-rukun ketauhidan. Bahkan unsur-unsur ketauhidan lengkap di situ Pak Bu. Bahkan di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, saya ajarkan di pondok pesantren di Ilil Banat, di dalam pasal Hamzah, ahabbul kalami ilallah arba'un. Perkataan yang sangat dicintai oleh Allah 4. Apa itu? Termasuk subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cukup itu. Karena tadi la haula wala quwata illa billah, itu ulama sebagian menambahkannya la haula wala quwata illa billah. 4 ini sangat dicintai oleh Allah dan termasuk Pak, ganjarannya lebih utama daripada perhiasan dunia. Kalau ini yang kita senantiasa lafazkan, kita ucapkan masya Allah, wat bi jadi, wat bi timpa yariga iruntu pak buncinna surugai, yariga tikekna suruga pamasena pong Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi ini salah satu tiket untuk masuk di surganya Allah. Selain hablum minallah, memperbaiki hubungan kepada Allah, wa hablum minan nas, perbaiki hubungan sesama manusia, wa hablum makhluqiyah, perbaiki hubungan sesama makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau wa hablum minal alam. Ini salah satu kunci untuk mendapatkan tiket menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ungkapan Pak Bu, jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang bisa kita dicintai oleh Allah. Sekali lagi saya ulangi, jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang bisa Allah mencintai kita. Yang mana itu? Yana rona. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Narikemelo kamakutana Pak Bu, yaitu ibadah pakasuyange tabe. Ada ibadah banyak modalnya dan berat pelaksanaannya. Kira-kira pakasuyang ada Eropa. Ada ibadah berat modalnya banyak, berat pelaksanaannya juga. Sudah modalnya berat, pelaksanaannya juga berat. Ia naritu ibadah haji. Matana, modal batu apa? Harus sehat jasmani, mampu finansial dan mampu secara fisik. Itu ibadah Pak, berat modalnya, berat juga pelaksanaannya. Ada juga ibadah Pak Bu, berat pelaksanaannya namun ringan modalnya. Ringan modalnya, cek demi modalana tapi maka mawatang ilaksanakan. Apa itu? Ibadah puasa. Ibadah puasa cukup niat menahan segala apa yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari Pak. Itu ji. Cukup moto kiman subuh, itu pun sunnah ji. Tapi pelaksanaannya berat. Maiga tahu dek nulis pigau ya romas puasa. Tapi angka tu ibadah Pak tabe. Maringan modalana, maringetup pelaksanaan. Ada ibadah ringan modalnya, ringan juga untuk dilaksanakan. Apa itu? Zikrullah, mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cek demi kasih modalana. Iya Pak, justru kalau ini yang dibaca tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, kita mendapatkan ganjaran lebih utama daripada perhiasan dunia. Subhanallah. Jadi ma'asyiral muslimin, sebelum kita menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita saat ini masih dipinjamkan umur, senantiasa kita introspeksi diri. Iparisame menni aleta hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Taparisame menni aleta sebelum riparissa kimati riyasuri munrinna pang Allah Ta'ala. Maka dawi maka kue narapi ni tahun 2022 atau bulan Safar melok ni Rabiul Awal.
magamoro kasih ulang-ulang biasa yi megani kasih kiri kuro makura ga sampajakuro pura nego tubaka dosa kuro taparisse opolino nareko taparisse nenapa itubaka sininna dosa-dosa ta. Maka maringat kimatu ketika kita akan diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasabah pabu mega tungat tumatu tumas sesekali. Bahkan kalau masih ada waktu saya ingin lanjutkan sedikit ini. Bahkan Pak dikisahkan seorang raja yang bernama Raja Zulkarnain. Ya Raja Zulkarnain bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Bisa dibuka di Quran surah Al-Kahfi ayat 83. Yas'alunaka Zulkarnain. Raja Zulkarnain ini raja yang adil, penguasa barat dan timur. Suatu ketika Raja Zulkarnain Bapak Ibu pada waktu itu dia kumpulkan semua pasukannya, bala tentaranya, dan menyampaikan kita ingin pergi suatu tempat, suatu daerah untuk ditaklukkan daerah itu. Maka di waktu itu diberikan arahan. Di suatu malam nanti ketika kita melewati sungai, menyeberangi sungai, karena pada waktu itu beliau Raja Zulkarnain membagi 3 tentaranya, bala tentaranya. Ketiga-tiganya ini diberikan arahan, Makkedah, kalau engkau nanti melewati ini sungai, apapun yang kau injak ambil itu. Ali yarong kay malik ja yaro gagay. Ipadangi telu kelompok. Ketika lewat kelompok pertama Pak Bu, laba nih. Dek gaga amosi dek gaga nala. Padahal mega nalejak. Tidak ada diambil. Sama sekali tidak diambil. Ay agam itu. Menang kaje anu yang lejak melo ya Allah. Apalagi sungai paling batu-batu kerikil itu. Batu-batu sungai tidak diambil. Kelompok kedua lewat di sungai itu Pak. Dan pada waktu lewat di sungai tersebut, ya kelompok kedua, alhamdulillah engkau nala, tapi seperlunya ji. Seperlunya ala kadarnya. Yang penting nasan kayalah. Mapa majak tosiko digaga yala nang perintah oleh raja iya. Jadi diambil sedikit saja. Nah, lewat kelompok ketiga Pak, subhanallah. Sini engke naleja nala Pak, kelompok ketiga mega rombongannya sampai penuh mana nih kantung-kantungnya bajunya dan lain sebagainya Pak, penuh. Dan suatu waktu dan pagi harinya Raja Zulkarnain menyampaikan, Makkedah coba-coba gare mau buka ya tungkai muala watuna labo ke sungai, coba kau buka itu. Ketika saya perintahkan mengambil sesuatu, jika engkau menginjak itu ambil, coba kau buka. Kelompok pertama nabukai ternyata di gagasi sekasi nalah. Mana nih rajai? Tidak ada sama sekali diambil Pak. Pada waktu itu datang kelompok kedua disuruh coba kau buka. Nabukai ya kelompok kedua apa yang terjadi? Subhanallah, ternyata ya nalejai adalah intan dan permata. Subhanallah. Masa sekali nih Naib yang pertama tidak mengambil satupun, masa sekali. Bahkan kelompok dua juga menyesal. Nasawa magi na cek demi wala seperlu nami. Kelompok ketiga nabukai ternyata Pak Bu, masya Allah, karena intan dan permata itu dia sangat bahagia. Maka masya Allah, yena nariku parenta nariku pigau mongi, nangka ki pigau insya Allah pasti decengnya tu napitaki, apalagi nih seorang raja Pak. Mukjizatnya juga Raja Zulkarnain masya Allah. Dan pada waktu itu ternyata menyesal kelompok pertama di Gaganala, dan yang separuh dan seperlunya yang diambil itu juga menyesal di hadapan Allah. Maka damagi dan diwala meman akale baraka mutu yedi payokulino. Maka dah jangan sampai purain napita Allah Ta'ala, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya tongke mapigo deceng iana ritu suruga pammasina pong Ta'ala wala na papenya memega ilalonga risurumon rinna pong Allah Ta'ala. Tetapi makadai elo iwaga de tuga agama tu ya tu de na tamas sempajang mas sekali gitu. Akhirnya yang kedua nanti yang kata makadai taruh ni mas sempajang apura ka mas sempajang nah. Melo kasih matu lo mapang kasih.
melo kasih matu mano, masobis silo ka masabu-sabu sih. Ya, akhirnya nanti dia juga akan menyesal meskipun dia tetap melaksanakan perintah Allah. Tetapi jika sekiranya seperti tadi itu waktu Pak, malam, subuh, waktu duha, siang dan sore hari, kita pergunakan itu waktu untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti melupakan dunia nasa melotoki itu kolino, tapi bukan berarti juga kita melupakan akhirat kita. Maka orang yang senantiasa seperti ini, maka berbahagialah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, akan mendapatkan tiket untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makoni rokapa pabu nasawa macam jiki utwe mamuari napa barake pong Allah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.